Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iksanopri. NIM saya 12150 114073. Saya berasal dari kelas A semester 1, jurusan Teknik Informatika, dan saya berasal dari kampus UIN Suskaryau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta Karnaug. Peta Karnaug diperkenalkan oleh Maurice Karnaug tahun 1953 adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika sehingga 1. Menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. 2. Kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. 3. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. Dan yang terakhir, hemat biaya. Peta Karnaug diilustrasikan seperti matrik dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel kamapnya, sehingga ada sebutan kamap 2 peubah, kamap 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Kamap efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6, tidak lagi direkomendasikan menggunakan kamap karena komputasinya sangat tinggi sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Sejarah peta Karnaug. Karnaug ini ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Karnaug pada tahun 1953. Kamap sering juga dikenal sebagai Karnaug-Veitch karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer yang bernama Edward Veitch. Peta Karnaug ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner 0 atau 1. Peta Karnaug adalah cara termudah untuk menyelesaikan suatu persamaan logika. Langkah-langkah pemetaan peta Karnaug. Pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Lalu, kita akan menggambar rangkaian digitalnya. Dan selanjutnya membuat tabel kebenarannya. Setelah itu, merumuskan tabel kebenarannya. Lalu yang terakhir, memasukkan rumus tabel kebenaran ke dalam kamap. Menggambar peta Karnaug. Yang pertama adalah contoh peta Karnaug dengan dua peubah. Kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan kamap dua variabel. Kita bisa menulisnya 0 kemudian 1 atau 1 kemudian 0 sesuai dengan contoh di samping. Sekarang kita bisa lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut dan kita akan membuatnya. Setiap sel dari matrik bagian tengahnya akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, pada tabel kebenaran, kolom A sama B itu berisikan 0. Jadi resultnya 1. Baris selanjutnya, kolom A dan kolom B hanya B yang memiliki 1, resultnya tetap 1. Baris selanjutnya, kolom A dan B hanya A yang memiliki 1, resultnya 1. Dan baris yang terakhir, kolom A dan kolom B sama-sama memiliki 1, tapi resultnya 0. Untuk kamapnya, pada kolom 0, baris 0 itu memiliki 1, dan kolom 1, baris 0 sama memiliki 1. Untuk kolom 0 dan baris 1 memiliki 1, dan untuk kolom 1, baris 1 memiliki 0. Selanjutnya ini ada peta Karnaug 3 peubah. Sedikit berbeda dengan peta Karnaug 2 peubah, kamap 3 peubah menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk yang lain. Kita bisa membuat kamap dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar atau sebaliknya. Perhatikan pada contoh yang sudah diberikan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penyusunan kombinasi masukan 2 peubah harus mengikuti kaidah perubahan di satu tempat. Artinya, transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh,
kombinasi masukan dari 01 menjadi 11. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A dari 0 menjadi 1, sedangkan masukan B tetap 1. Jadi, kita tidak boleh menulis 01 kemudian menjadi 10, seperti yang biasanya kita lakukan di tabel kebenaran. Mengapa? Karena jika susunannya 01 kemudian 10, berarti perubahan terjadi di dua masukan. A berubah dari 0 menjadi 1, dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Selanjutnya ada peta Karnaugh 4 peubah. Untuk kamap 4 peubah, Anda dapat memasukkan 2 peubah di rusuk tegak dan 2 peubah di rusuk mendatar. Perhatikan gambar. Untuk tabel kebenarannya, pada kolom A, B, C, D, barisnya semua memiliki 0. Resultnya menjadi 1. Baris selanjutnya, D memiliki 1, resultnya 0. Baris selanjutnya, C memiliki 1. Baris selanjutnya lagi, C dan D memiliki 1, dan resultnya juga memiliki 1. Baris selanjutnya, B memiliki 1, resultnya 1. Baris selanjutnya, B-nya 1, D-nya 1, resultnya 1. Baris selanjutnya, B dan C memiliki 1. Baris selanjutnya, B, C, D memiliki 1. Baris selanjutnya lagi, A1, resultnya menjadi 1. Baris selanjutnya, A1, D1, resultnya 1. Baris selanjutnya, A1, C1. Baris selanjutnya, A1, C1, D1, dan resultnya menjadi 1. Baris selanjutnya, A1, B1, dan resultnya 1. Baris selanjutnya lagi, ada A1, B1, dan D1. Baris selanjutnya, A1, B1, C1, dan baris terakhir, A, B, C, D, dan result sama-sama memiliki 1. Untuk kamap 4 peubah di sini, kolom 00 pada baris 00 memiliki 1, 0100 memiliki 0, 1100 memiliki 1, 1000 memiliki 0. Baris selanjutnya 0001 memiliki 1, 0101 memiliki 1, 1101 memiliki 0, 1011 memiliki 1001 memiliki 0. Selanjutnya 0011 memiliki 1, 0111 memiliki 0, 1111 memiliki 1, 1011 memiliki 0. Yang terakhir 0010 memiliki 1, 0110 memiliki 1, 1110 memiliki 1, 1010 memiliki 0. Selanjutnya ada daerah minterm. Proses berikutnya adalah menentukan daerah minterm. Daerah minterm adalah sebuah daerah di dalam kamap yang berisi nilai 1 yang bertetangga, dan akan kita jelaskan di dalam contoh. Keanggotaan sebuah daerah minterm bisa berisi 2 pangkat n, di mana n bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga keanggotaan wilayah minterm bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Melukis daerah minterm bisa secara vertikal, atas bawah, atau horizontal kiri dan kanan, tetapi tidak bisa secara diagonal. Contoh daerah minterm untuk kamap 2 peubah adalah sebagai berikut. Keterangannya, untuk A, tabel A, karena nilai 1 hanya ada 1, maka daerah mintermnya juga hanya 1. Untuk yang B, nilai 1 ada di 2 tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah minterm. Untuk tabel C, terdapat 2 wilayah minterm dengan masing-masing memiliki 2 anggota lengkap 1. Yang untuk D, mirip dengan yang poin B, mereka bertetangga secara diagonal, maka tidak bisa menjadi satu wilayah minterm. Sedikit berbeda untuk kamap dengan dimensi yang lebih besar, yang di atas dimensi 2x2. Kamap dipandang sebagai sebuah bidang yang bulat seperti globe. Artinya, daerah minterm bisa saja menyatukan angka 1 yang di sisi atas dan bawah, atau kiri dan kanan secara berputar. Contohnya, pada tabel berikut, pada kolom 00 baris 00 memiliki 1, 0100 memiliki 1. Dan di bawahnya ada kolom 00 pada baris 10, 0110 memiliki 1. Itu bisa disatukan, karena kamap dipandang sebagai sebuah bidang yang bulat.
Dia bisa atas dan bawah vertikal dan kiri dan kanan horizontal. Yang tidak bisa hanya diagonal saja. Selanjutnya, membangun persamaan dari daerah minterm di Kamap. Setelah daerah minterm sudah kita tandai, proses berikutnya adalah menentukan persamaan dari daerah minterm tersebut. Kita bisa menggunakan asas konsistensi untuk memudahkan membangun persamaan daerah minterm tersebut. Konsistensi yang dimaksud adalah nilai masukan yang tidak berubah di setiap sel daerah minterm. Sebagai contoh, untuk daerah minterm yang hanya berisi satu anggota seperti pada gambar berikut. Pada kolom 0 dan baris 01 memiliki 1, kolom 1 baris 11 memiliki 1. Karena kita tidak bisa membuat daerah minterm secara diagonal, maka Kamap di atas memiliki dua daerah minterm. Untuk daerah minterm yang berisi satu anggota saja, membuat persamaannya cukup mudah. Cukup lihat masukan untuk setiap daerah minterm tersebut. Daerah minterm 1, masukan dari sisi baris adalah A not B, dan dari sisi kolom C adalah C not. Nilai akses not atau aksen di sini mengacu pada nilai 0 pada masukan A dan C. Sedangkan karena nilai B bernilai 1, maka tidak diberi aksen atau not. Daerah minterm 2, masukan dari sisi baris adalah AB dan dari sisi kolom adalah C. Semua nilai masukan 1, maka tidak ada aksen. Sehingga fungsi persamaan dari Kamap tersebut adalah A not BC ditambah ABC. Pembuktiannya dengan tabel kebenaran. Untuk daerah minterm yang berisi lebih dari satu, asas konsistensi bisa kita gunakan. Sebagai contohnya, pada contoh di atas, daerah minterm yang terbentuk memiliki 4 anggota, di mana masukannya adalah pada baris AB 01 dan 11, dan sisi kolom CD 01 dan 11. Nilai yang konsisten di sisi baris adalah B. A tidak konsisten karena ada yang bernilai 1 dan ada A yang bernilai 0. Sedangkan nilai yang konsisten di sisi kolom adalah D dan nilai C tidak konsisten. Sehingga persamaan untuk Kamap di atas adalah BD. Lihat pada tabel kebenaran berikut. Pada baris pertama semuanya 0. Baris kedua D memiliki 1. Baris ketiga hanya C memiliki 1. Baris keempat C dan D memiliki 1. Baris kelima B memiliki 1. Baris keenam B, D, dan BD memiliki 1. Baris ketujuh B dan C memiliki 1. Baris kedelapan B, C, D, BD memiliki 1. Baris ke-9 A memiliki 1. Baris ke-10 A dan D memiliki 1. Baris ke-11 A dan C memiliki 1. Baris selanjutnya A, C, dan D memiliki 1. Baris selanjutnya A dan B memiliki 1. Baris selanjutnya A, B, D, dan BD memiliki 1. Dan baris selanjutnya A, B, C memiliki 1. Dan baris terakhir A, B, C, D, dan BD masing-masing memiliki 1. Sebagai contoh lainnya, pada tabel berikut, daerah minterm 1 yang berwarna biru, masukan yang konsisten di sisi baris, masukan AB, adalah B. Dan masukan yang konsisten di sisi kolom adalah C. Sehingga rumus fungsinya adalah BC. Daerah minterm 2 yang berwarna merah, masukan yang konsisten di sisi baris AB tidak ada. Semuanya, baik A dan B, tidak ada yang konsisten. Sedangkan masukan yang konsisten di sisi kolom adalah C, D, not. Sehingga persamaan fungsi dari Kamap di atas adalah F sama dengan BC tambah CD not. Tabel kebenarannya sebagai berikut. Selanjutnya ada soal. Sederhanakanlah soal berikut dengan menggunakan peta Karnaugh. Soalnya adalah Y sama dengan AB CD not ditambah A not BC not D ditambah AB C not D not ditambah ABCD ditambah A not BCD ditambah A not BC not D not. Langkah-langkahnya yang pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Y sama dengan ABCD not ditambah A not BC not D ditambah ABC not D not ditambah ABCD ditambah A not BCD ditambah A not BC not D not seperti soal tadi. Selanjutnya kita mau menggambar peta rangkaian digital. Seperti pada tabel berikut, pada kolom A not B not dan baris C not D memiliki 1.
dan anode B not pada baris CD memiliki 1. Itu mereka bisa disatukan. Selanjutnya, pada kolom anode B dan AB, pada baris C not D masing-masing memiliki 1. Itu juga bisa. Dan selanjutnya, pada kolom AB dan AB not pada baris CD masing-masing memiliki 1. Dan dapat kita hasilnya P1 sama dengan BC not D not, P2 A not BD, dan P3 adalah ABC. Dan hasil akhirnya adalah Y sama dengan BC not D not ditambah A not BD ditambah ABC. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.